Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dapat menyimak penjelasan dari Ibu dengan baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gas rumah kaca dan emisinya. Nah, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran hari ini apa aja ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis hubungan antara aktivitas manusia dan emisi gas rumah kaca atau GRK. Yang kedua, merefleksikan dampak pribadi terhadap perubahan iklim. Kemudian yang terakhir, mengusulkan alternatif tindakan ramah lingkungan untuk mengurangi emisi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya, dan semoga semua tujuan pembelajaran hari ini bisa kita capai. Langsung saja ke materinya. Nah, what is greenhouse gas? Sebenarnya apa sih gas rumah kaca itu? Jadi, gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer yang menyerap dan memantulkan kembali radiasi inframerah dari permukaan bumi. Nah, ini tuh menyebabkan efek rumah kaca atau yang disebut dengan greenhouse effect. Gas rumah kaca juga berfungsi untuk memerangkap panas dari sinar matahari agar suhu bumi tetap hangat dan tetap stabil. Nah, jika tidak ada gas rumah kaca, maka suhu bumi itu akan terlalu dingin untuk kehidupan yang ada di bumi ini. Jadi, gas rumah kaca ini memiliki peran yang sangat penting ya untuk lingkungan kita, yaitu menjaga agar suhu bumi itu tidak terlalu dingin. Namun, jika jumlah gas rumah kaca ini sudah terlalu banyak, maka akan menyebabkan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini yaitu berupa suhu bumi akan meningkat secara berlebihan yang menyebabkan pemanasan global. Jadi, gas rumah kaca ini sebenarnya memiliki fungsi yang baik ya untuk menjaga suhu bumi tetap stabil, tetapi jika berlebihan juga itu akan menyebabkan perubahan iklim. Nah, terus ada global warming potential. Jadi, setiap gas rumah kaca itu menunjukkan kemampuan masing-masing untuk memerangkap gas dibandingkan dengan karbon dioksida. Selanjutnya, bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca ini? Nah, apa yang kalian pikirkan kalau misalkan kalian pertama kali mendengar apa ya efek rumah kaca itu? Nah, kita ke pengertian efek rumah kacanya dulu. Nah, apa itu efek rumah kaca? Jadi, efek rumah kaca adalah proses alami ketika sebagian panas dari matahari yang masuk ke bumi terperangkap oleh gas-gas tertentu di atmosfer atau gas rumah kaca sehingga suhu bumi tetap hangat dan mendukung kehidupan. Namun, karena aktivitas manusia meningkatkan jumlah gas rumah kaca secara berlebihan, maka efek ini tuh menjadi terlalu kuat sehingga menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim secara ekstrim. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa gas rumah kaca ini kan penting ya untuk bumi, namun jika berlebihan juga efeknya akan terlalu kuat sehingga menyebabkan pemanasan global. Nah, langsung saja kita ke bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca itu. Sebenarnya apa yang kalian pikirkan kalau kalian mendengar efek rumah kaca? Apakah kalian memikirkan bangunan-bangunan yang terbuat dari kaca? Nah, kalau kalian masih memikirkan hal itu, maka itu masih salah ya, karena sebenarnya efek rumah kaca itu tidak ada hubungannya dengan bangunan tersebut. Jadi bagaimana terjadinya efek rumah kaca ini? Kita langsung ke proses yang pertama adalah sinar matahari masuk ke atmosfer bumi
Nah, sebagian diserap oleh permukaan bumi, sebagian kecil akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Jadi, matahari kan masuk ke atmosfer bumi. Nah, sinar matahari ini akan diserap oleh permukaan bumi, namun akan ada sebagian kecil yang dipantulkan kembali ke luar angkasa. Lalu, apalagi yang terjadi? Nah, setelah bumi itu menyerap gas rumah sinar matahari, maka permukaan bumi akan memancarkan radiasi inframerah atau memancarkan panas ke atmosfer. Jadi kan sinar matahari masuk, kemudian bumi itu akan memancarkan kembali panas atau radiasi inframerah ke atmosfer. Nah, setelah menyerap energi, bumi melepaskan kembali panas ke atmosfer. Ini ya. Jadi sudah diserap, kemudian akan dilepaskan kembali ke atmosfer. Selanjutnya, apalagi nih prosesnya? Setelah itu, gas rumah kaca akan menyerap dan memantulkan panas. Jadi tadi kan sudah ya sinar matahari masuk, kemudian bumi memantulkan inframerah, kemudian gas rumah kaca akan menyerap dan memantulkan panas kembali. Gas-gas ini seperti CO2, CH4, NH2O, dan uap air akan menahan sebagian panas agar tidak lolos keluar angkasa. Jadi ini tuh merupakan siklus energi global ya yang menjaga keseimbangan suhu bumi. Nah, kemudian panas akan terperangkap dan memanaskan atmosfer. Akibatnya suhu rata-rata bumi ini akan naik secara perlahan. Karena tadi kan gas rumah kacanya kan menyerap dan memantulkan panas. Kemudian panas yang tadi dipantulkan itu akan terperangkap dan panas yang terperangkap ini akan memanaskan atmosfer. Akibatnya suhu rata-rata bumi ini akan naik secara perlahan. Terus apalagi ditambah oleh aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan suhu bumi ini akan meningkat secara perlahan dan semakin naik setiap tahunnya. Maka kalian pasti sadar ya kalau misalkan suhu bumi kita ini tidak sedingin dulu. Sekarang itu rasanya setiap hari panas terus. Nah, itu tuh akibat dari terperangkapnya gas-gas tadi. Kemudian, apa saja sih sebenarnya gas-gas rumah kaca itu? Gas-gas rumah kaca itu di sini ada CO2 atau karbon dioksida. Nah, dari mana sumber karbon dioksida ini? Dari transportasi, dari industri dan pembakaran hutan. Jadi kita setiap hari tuh misalkan berangkat sekolah kita menggunakan motor, mobil, atau transportasi pribadi, itu kan eh, menyebabkan polusi udara ya dan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian aktivitas industri dan pembakaran hutan. Nah, ini tuh menimbulkan efek pemanasan yang sangat tinggi sehingga suhu bumi akan meningkat ya. Kemudian gas yang kedua ada CH4 atau metana, sumber utamanya dari peternakan, kemudian ada dari sawah dan dari sampah-sampah organik. Nah, efeknya ini lebih kuat dari CO2. Jadi, aktivitas-aktivitas kayak peternakan, sawah, dan sampah organik yang dilakukan oleh manusia ini menyebabkan efek pemanasan yang lebih tinggi dibandingkan transportasi dan industri atau pembakaran hutan ya. Kemudian yang ketiga ada N2O, yaitu dinitrogen oksida. Nah, sumber utamanya itu berasal dari mana? Sumber utamanya berasal dari pupuk kimia, pembakaran biomasa. Nah, pembakaran biomasa dan pupuk kimia ini menimbulkan efek pemanasan yang sangat kuat dibandingkan dengan CO2 dan CH4. Kemudian yang terakhir ada uap air atau H2O. Sumber utamanya adalah dari evaporasi alami. Nah, efek pemanasannya kalau misalkan uap air ini tidak menimbulkan pemanasan
yang individu ya, dan jadi dia tuh menguatkan efek gas rumah kaca lainnya. Selanjutnya, ini sudah ya tadi efek rumah kaca. Nah, penyebab utama meningkatnya efek rumah kaca itu apa sih? Kan tadi sudah disebutkan ya bahwa gas-gas rumah kaca itu ada apa saja dan sumber utamanya dari mana saja. Nah, sekarang kita akan mengetahui penyebabnya. Yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil. Contoh aktivitas manusianya seperti penggunaan motor, mobil, dan listrik dari batu bara. Oleh karena itu, sekarang kita tuh sebenarnya harus menggunakan energi terbarukan ya, agar tidak begitu mencemari lingkungan. Dan yang kedua ada penebangan hutan. Jika hutan ditebang, maka karbon dioksida itu akan dilepas ke udara. Karena kan nggak ada yang menyerap karbon dioksidanya, oleh karena itu hutan itu sangat penting ya bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga ada pertanian intensif. Contohnya yaitu peternakan menghasilkan metana atau CH4 dan melepaskan dan pupuk melepaskan N2O. Yang keempat ada sampah organik yang menumpuk. Nah, sampah organik yang menumpuk ini akan menghasilkan gas metana saat membusuk di TPA atau tempat pembuangan akhir. Dan yang terakhir adalah industri dan pendingin. Kalian pernah kepikiran nggak kalau misalkan AC itu bisa menguatkan efek rumah kaca? Nah, sebenarnya aktivitas manusia kayak penggunaan AC, kemudian kulkas, itu akan menguatkan gas rumah kacanya ya. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan atau sudah mengetahui bagaimana penyebabnya atau apa saja penyebabnya. Nah, sekarang kita apa dampak dari efek rumah kaca yang berlebihan? Tadi sudah disebutkan ya bahwa jika gas rumah kaca ini berlebihan atau meningkat, maka suhu bumi juga akan meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Kemudian es di kutub akan mencair sehingga permukaan laut akan naik dan dapat menyebabkan banjir rob. Yang ketiga adalah cuaca ekstrim, yang dimana akan terjadi kekeringan panjang, kemudian badai besar, dan hujan ekstrim. Kemudian selanjutnya ada gagal panen. Nah, gagal panen ini disebabkan karena musim tanam itu tidak menentu. Jadi harusnya kan musim kemarau itu pada bulan bulan April sampai September. Tapi karena gas rumah kaca atau karena perubahan iklim ini, maka cuaca juga akan tidak menentu, musim akan tidak menentu. Dan yang terakhir itu dapat menyebabkan penyakit itu menyebar lebih luas. Kayak misalkan nyamuk penyebab malaria jadinya bisa hidup di daerah yang sebelumnya terlalu dingin. Karena kan sekarang bumi itu suhunya semakin meningkat ya setiap tahunnya. Jadi berbagai penyakit yang seharusnya itu hanya bisa hidup di tempat panas dan tidak bisa hidup di tempat terlalu dingin, tapi karena suhu bumi kita mulai meningkat dan sudah terlalu panas, maka penyakit-penyakit itu akan menyebar lebih luas. Kemudian yang uh, terakhir adalah aksi pribadi. Setelah kita mengetahui penyebab efek rumah kaca dan dampaknya, maka kita harus melakukan aksi pribadi untuk mengurangi efek rumah kaca ini. Nah, aksi apa aja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca? Yang pertama adalah mematikan lampu saat tidak dipakai. Ini sebenarnya sepele, tapi masih banyak uh, masyarakat yang belum melakukan aksi ini. Padahal kayak sesederhana mematikan lampu ini dapat mengurangi konsumsi listrik dari batu bara. Dan yang kedua, membawa botol minum sendiri. Jadi kalau misalkan kalian ke sekolah, terus bepergian, itu tuh sebaiknya kalian bawa botol minum ya, karena untuk mengurangi plastik sekali pakai. Dan yang ketiga, kurangi makan daging merah. Kenapa Bu?
kok daging merah bisa menyebabkan efek rumah kaca? Emang apa hubungannya, Bu? Nah, kan daging merah ini kan menghasilkan banyak metana. Saat produksinya itu menghasilkan banyak metana, jadi semakin banyak kita mengkonsumsi, maka produksinya akan semakin tinggi dan semakin banyak juga metana yang dihasilkan, maka suhu bumi akan meningkat. Jadi kalau kita mengurangi makan daging, maka produksi daging menurun dan efek rumah kaca juga akan menurun. Dan yang keempat ada jalan kaki atau naik sepeda. Nah, kan tadi sudah disebutkan ya bahwa transportasi itu merupakan salah satu penyebab gas atau efek rumah kaca. Jadi jika kita mengurangi kegiatan tersebut, maka kita juga akan mengurangi karbon dioksida dari kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah menanam pohon. Menanam pohon ini dapat menyerap karbon dioksida dari udara, sehingga karbon dioksida itu tidak dilepaskan begitu saja ke lingkungan, yang akan menyebabkan perubahan iklim atau menyebabkan suhu bumi akan meningkat ya. Sebenarnya aksi-aksi ini sangat sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan kita mau melakukannya secara konsisten, butuh bukan butuh persiapan, butuh niat yang matang ya. Nah, yang terakhir nih, kita kan sudah mengetahui nih dampaknya, penyebabnya, kemudian aksi apa yang dapat kita lakukan. Selanjutnya adalah merefleksi diri. Apakah gaya hidup kita itu menyumbang emisi yang menyebabkan suhu bumi naik? Nah, coba cek tabel berikut ya. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah kalian lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca ini? Yang pertama adalah naik motor setiap hari. Harusnya kita adalah mengurangi kendaraan atau mengurangi transportasi. Jadi sebaiknya kita jalan kaki atau naik sepeda seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kenapa naik motor setiap hari itu berbahaya atau menyumbang emisi? Ya karena tadi ya menghasilkan CO2. Oleh karena itu harus mengurangi kebiasaan naik motor ya. Alternatifnya ini ada jalan kaki dan naik sepeda. Nah, ternyata naik motor itu menyumbang emisi yang tinggi bagi lingkungan. Jadi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor itu cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah konsumsi daging merah setiap hari. Ini juga menyumbang emisi yang tinggi. Alternatifnya kalian bisa mengurangi dan lebih banyak memakan sayur ya. Selain karena mengurangi emisi, sayur juga kan sehat ya, memiliki banyak serat dan baik untuk tubuh. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan listrik secara berlebihan. Tadi ya, kita tidak mematikan lampu saat tidak diperlukan atau saat siang hari nih kita menyalakan lampu. Itu kan akan menyebabkan penggunaan listrik yang berlebihan ya. Jadi kita gunakan seperlunya saja dan matikan jika tidak terpakai. Kemudian yang terakhir adalah sering membeli botol plastik. Nah, ini tuh menyumbang emisi yang tinggi. Alternatifnya gimana? Tadi kita misal ke sekolah atau pergi kemana itu kita bawa botol minum, bawa tumbler. Itu kan kita lebih hemat juga ya selain mengurangi sampah plastik. Nah, pembelajaran hari ini cukup di sini saja. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Kemudian, apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, aktivitas manusia seperti transportasi, industri, pertanian, dan pembakaran hutan akan menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan NH2O yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi dan gangguan sistem iklim. Dan yang kedua, perubahan iklim berdampak langsung pada kehidupan manusia dan lingkungan, seperti cuaca ekstrem, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut yang menyebabkan banjir, dan rusaknya ekosistem. Dan yang terakhir, setiap individu memiliki peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, misalnya dengan menghemat energi, yaitu menggunakan transportasi lingkungan, mengelola sampah, kemudian menghemat listrik, dan menerapkan pola hidup berkelanjutan yang sesuai dengan SDG 13
atau aksi iklim. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.